Halo Sobat Lapling, kembali pada praktikum ekologi lingkungan part 3. Pada praktikum virtual kali ini, kita akan membahas mengenai mata acara 5 dan 6. Jadi, mari kita langsung simak penjelasan berikut ini. Mata acara 5. Pengamatan keanekaragaman biotik atau arthropoda komponen ekosistem darat. Hai, perkenalkan nama saya Dianita Asnafadia. Saya dari angkatan 2018. Saya asisten ekologi lingkungan semester 3. Dan kali ini kalian akan mempelajari modul 5 yang berjudul pengamatan ekosistem biotik arthropoda komponen ekosistem darat. Nah, kali ini kalian akan mempelajarinya. Nah, di permukaan bumi kali ini terdapat banyak sekali hewan dan 3/4-nya itu adalah serangga. Total jenis spesies serangganya itu sekitar 750.000. Terus dari semua total itu 80%-nya spesiesnya itu anggota filum arthropoda. Nah, dan dalam pengamatan kali ini kita akan mempelajarinya. Terdapat 2 tujuan, yaitu yang pertama mengetahui peranan arthropoda di alam, dan yang kedua mengetahui beberapa pengelompokan arthropoda di alam. Nah, untuk alat bahannya kita mulai ke alat dulu ya. Jadi ke alatnya itu ada beberapa jenis alat yang kita gunakan. Yang pertama ada swab net, yang kedua ada cawan Petri, yang ketiga ada object glass, lalu ada mikroskop cahaya, lalu ada kamera, payung, kaca pembesar, pinset, dan jangan lupa jas labnya. Lalu kita beralih ke bahan. Yang pertama ada alkohol 70%, lalu plastik sampler, lalu ada alat tulis, dan juga jangan lupa kamera. Dan juga jangan lupa untuk membersihkan atau mensterilkannya alat, kita menggunakan aquades. Dan juga tisu. Dan kali ini kita akan lanjut ke video pengenalan alat. Terima kasih. Hai, kembali lagi sama saya Dianita. Di sini ada alat yang akan kalian gunakan di modul 5, yaitu mikroskop cahaya. Saya akan menjelaskan bagian-bagian dari mikroskop cahaya ini. Saya akan menjelaskan dari bagian utama, yaitu lensa okuler. Lensa okuler ini fungsinya untuk mata kita agar bisa melihat bayangan dari lensa objektif. Nah, di sini ada lensa objektif yang menghadap ke arah preparat yang fungsinya untuk memperbesar bayangan preparat. Lensa objektifnya bisa diputar-putar. Dan ada tabung okuler. Tabung okuler ini fungsinya untuk mengatur fokus serta menghubungkan antara lensa objektif dan lensa okuler. Lalu ada meja benda. Nah, meja benda ini fungsinya untuk meletakkan objek yang akan kita amati. Lalu ada kondensor. Kondensor ini fungsinya untuk mengumpulkan cahaya yang masuk dan memfokuskan cahaya untuk menerangi dari objek pengamatan kita. Lalu ada pemutar lensa objektif. Bagian ini dapat diputar untuk memilah ukuran lensa objektif. Lalu di sini ada pengatur kekuatan lampu untuk mengatur kontras cahaya sesuai dengan kebutuhan kita. Dan di sini ada tombol on off untuk menghidupkan dan mematikan mikroskop yang akan kita gunakan. Di sini ada cincin pengatur diopter. Nah, gunanya untuk menyamakan fokus antara mata kanan dan juga mata kiri. Lalu di sini ada penjepit spesimen yang gunanya untuk menjepit benda dan objek yang akan kita amati dari kaca preparat ini. Lalu di sini ada sumber cahaya untuk memberikan cahaya pada objek yang akan kita amati. Di sini ada skru pengatur vertikal untuk mengatur posisi benda yang akan diamati dengan ke depan dan ke belakang. Lalu lanjut ke skru pengatur horizontal. Skru pengatur horizontal ini mempunyai fungsi untuk mengatur posisi benda yang diamati
dengan menggerakkan ke kanan dan juga ke kiri. Lalu lanjut ke skrup pengatur kasar. Skrup pengatur fokus kasar ini untuk menggerakkan meja benda secara kasar agar diperoleh cahaya yang kita inginkan. Nah, lanjut ke skrup fokus halus. Gunanya untuk menggerakkan meja benda secara halus dan memfokuskan dari skrup kasar agar terlihat cahayanya. Lanjut ke skrup tabung okuler. Gunanya ialah untuk mengencangkan tabung okuler. Itu tadi penjelasan dari saya tentang mikroskop cahaya. Saya harap kalian paham. Sekian dan terima kasih. Lalu cus lanjut ke cara kerja. Langkah pertama yaitu pengambilan sampel hewan arthropoda. Disiapkan alat swab net dan plastik ukur atau plastik sampel. Lalu ditentukan trek atau letak pengamatan. Setelah itu dicari serangga apa saja yang hidup di area tersebut. Lalu ditangkap serangga yang telah didapatkan menggunakan swab net dengan cara diayunkan. Setelah itu dimasukkan serangga yang telah didapat ke dalam plastik sampel. Lalu diberikan udara pada plastik agar serangga yang telah didapat masih dapat hidup. Setelah itu didokumentasikan serangga yang telah didapat lalu dicatat hasil pengamatannya. Langkah kedua, pengamatan sampel hewan arthropoda. Pertama, disiapkan alat yaitu cawan Petri, objek glass, pinset, juga mikroskop cahaya. Dituangkan alkohol 70% ke dalam cawan Petri, lalu dimasukkan serangga ke dalam cawan Petri yang telah ada alkoholnya. Didiamkan hingga serangga tidak bergerak. Setelah itu, diambil serangga yang tidak bergerak menggunakan pinset. Diletakkan serangga tersebut pada objek glass. Lalu, diamati serangga menggunakan mikroskop cahaya atau dengan menggunakan kaca pembesar. Terakhir, didokumentasikan pengamatan dan jangan lupa untuk dicatat hasil yang telah didapat. Halo Sobat Lapling, kembali pada praktikum ekologi lingkungan part 3. Pada praktikum virtual kali ini, kita akan membahas mengenai mata acara 5 dan 6. Jadi, mari kita langsung simak penjelasan berikut ini. Mata acara 6. Pengamatan interaksi dan adaptasi makhluk hidup pada komponen ekosistem darat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video praktikum virtual ekologi lingkungan. Saya Alfi Rahmawati angkatan 2019, asisten ekologi lingkungan. Pada video kali ini kita akan membahas modul 6, yaitu tentang pengamatan interaksi dan adaptasi pada makhluk hidup yang ada pada komponen ekosistem darat. Secara umum, ekologi merupakan interaksi dari faktor abiotik dan biotik. Namun, secara fungsional dalam segi trofiknya, ekologi merupakan interaksi dari produsen ke konsumen, mikrokonsumen, dan pengurai atau dekomposer. Adapun tujuan dari dilakukannya praktikum modul 6 ini, kita bisa mengetahui jenis interaksi pada makhluk hidup, faktor yang menyebabkan terjadinya interaksi, peranan pada makhluk hidup pada tingkatan struktur atau tingkatan trofiknya, dan yang terakhir kita bisa mengetahui jenis adaptasi apa pada makhluk hidup. Pada praktikum kali ini, alat bahan yang digunakan adalah untuk alat kita menggunakan patok, meteran, alat tulis, gunting, kamera, kalkulator, kaca lup, dan aplikasi Google Lens. Sedangkan untuk bahan, kita menggunakan plastik sampler, ekosistem darat, dan tali rafia. Lalu gimana sih proses praktikum modul 6 ini? Yuk kita langsung saksikan. Langkah pertama, pembuatan plot pengamatan. Disiapkan 8 patok kayu, tali rafia, meteran, dan juga gunting. Diukur patok pengamatan dengan ukuran 10 meter x 10 meter. Dipasang patok kayu pada sudut petak pengamatan sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan. Dipasang tali rafia pada setiap patok sebagai pembatas. Dibagi petak pengamatan menjadi 4 dengan ukuran 5 meter x 5 meter.
Lalu dokumentasikan hasil pengamatan. Langkah kedua, pengamatan interaksi dan adaptasi. Di sini, siapkan kamera dan juga Google Lens. Sobat amati, semua makhluk hidup yang terdapat pada plot penelitian. Lalu, sobat hitung jumlah masing-masing makhluk hidup yang terdapat pada plot penelitian. Dan juga, sobat hitung makhluk hidup apa yang berinteraksi pada plot penelitian tersebut. Sobat amati, jenis adaptasi apa yang terjadi pada makhluk hidup di plot penelitian. Identifikasi masing-masing makhluk hidup dengan Google Lens. Lalu terakhir, dicatat dan juga didokumentasikan setiap kegiatan dan jenis makhluk hidup apa yang ada di plot penelitian.